Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini melanjutkan materi perkuliahan bab 6 ya. Bab 6. Kalau hari Senin lalu kita bahas tentang eh, apa? Arus bolak-balik ya dan komponen RLC di dalam rangkaian arus bolak-balik. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut. Bagaimana kalau yang di dalam rangkaian itu kombinasi ya, atau campuran dari R, L, dan C. Ya. Terus bagaimana perhitungan untuk arus bolak-balik itu sendiri, gitu ya. Itu ya, jadi lanjutan dari yang kita bahas hari Senin kemarin. Gitu ya. Oke, langsung saja saya share screen eh, ininya apa PowerPoint-nya ya. Sudah kelihatan ya di eh, monitor ya. Sudah Pak, sudah Oke, terlihat. ya terima kasih sudah mengkonfirmasi. Eh, ya, jadi lanjutannya ini ya. Oke, ya, jadi nanti yang akan kita bahas ya, itu adalah ini. Har- Ya, kita mulai dari ini dulu ya, sebentar. Pasti namanya ini harga efektif arus dan tegangan. Jadi seperti yang saya singgung kemarin, namanya arus bolak-balik itu kan arahnya bolak-balik ya. Jadi kadang ke arah positif, kadang ke arah negatif ya. Pokoknya itu bolak-balik lah. Kita agak sulit untuk menyebutnya positif negatif ya. Tapi yang jelas arahnya bolak-balik. Terus nilainya bagaimana? Nilainya kan berubah terus ya, mulai dari nol, kemudian maksimum, kemudian nol lagi, ya kemudian maksimum lagi tapi dalam arah yang sebaliknya ya. Terus nol lagi. Jadi secara umum kita gambarkan arus bolak-balik itu berbentuk ini ya, berbentuk grafik sinus gitu ya. Ya, nah itu. Jadi di sini ditulis ulang ya, arus bolak-balik yaitu apa? I sama dengan I M sin omega T ya. Jadi berupa fungsi sinus gitu ya, sinus omega T ya. Kemarin juga sudah saya jelaskan ya. IM itu apa? IM itu arus maksimumnya. Jadi nilai puncaknya ya. Ya, puncak ini bisa maksimum positif, bisa maksimum negatif ya. Karena arahnya kan bolak-balik dua arah itu. Terus omega ini menyatakan frekuensi sudutnya. Jadi karena dia bolak-balik ya, berarti kan periodik. Periodik itu berulang. Jadi berapa kali dia berulang setiap detiknya. Itu frekuensi. Tapi kalau omega ini bukan berapa kalinya, tapi berapa sudutnya dalam per detik. Jadi dalam satu detik dia itu bolak-balik berapa radian gitu ya. Berapa radiannya per detiknya itu. Itu yang disebut frekuensi sudut. Ya. Jadi nanti yang mau kita cari itu adalah harga efektifnya. Harga efektifnya itu berapa? Baik arus maupun tegangan. Nah, kalau yang ada di persamaan ini kan ya, I sama dengan IM sin omega T itu yang kita tahu kan ini harga apa itu? Harga maksimum yaitu IM. IM ini merupakan arus maksimum. Kalau arus ya, kalau tegangan ya nanti namanya tegangan maksimum ya. Jadi kalau tegangan kan P sama dengan PM sin omega T gitu ya. Jadi itu ya itu. Nah, eh, efektif itu berarti yang bisa kita rasakan ya, yang bisa kita ambil dari arus dan tegangan bolak-balik. Itu yang dimaksud dengan nama harga efektif. Nah,
nanti efektif ini sangat berkaitan dengan energi, atau lebih tepatnya daya ya. Daya itu kan energi persatuan waktu ya. Jadi saya ulangi lagi, harga efektif, arus dan tegangan ini berkaitan dengan daya. Daya yang dihasilkan oleh arus bolak-balik. Nah itu, jadi sebelum membahas harga efektif arus dan tegangan, kita tinjau sebentar tentang daya. Ya, khususnya daya dalam resistor, karena yang mengambil daya itu kan resistor ya. Jadi di dalam resistor itu nanti akan terjadi namanya itu apa? Pengambilan daya ya. Atau istilahnya apa? Disipasi daya atau pengambilan daya. Jadi daya itu adalah ini tegangan dikali arus. Nah, karena resistor kan kita bisa gunakan hukum Ohm. Menurut hukum Ohm, apa itu V atau tegangan itu kan arus kali hambatan. Jadi kalau gitu berarti apa? Ya ini I kali R dikali I lagi gitu ya. Berarti nanti sama dengan I kuadrat R. Nah ini adalah daya yang diserap ya atau didisipasikan oleh resistor, yaitu I kuadrat R. Nah, sekarang kalau arusnya itu bolak-balik ya. Jadi kalau arusnya bolak-balik berarti kan apa I-nya itu ini IM sin omega T. Nah, ini kan kita kuadratkan. Jadi nanti ini IM kuadrat, terus apa ini sin kuadrat, ya omega T dikalikan R. Ini adalah daya dalam resistor yang dilalui oleh arus bolak-balik. Nah, ini. Nah, berapa besar dayanya? Nah, ini nanti akan kita hitung dalam satu periode. Jadi dalam satu sinus itu nanti gayanya itu berapa ya? Gaya efektifnya itu berapa ya? Ya, jadi nanti kita hitung rata-ratanya gitu kan. Jadi di sini dikatakan apa? Maka panas yang dihasilkan dalam satu. Jadi karena kan biasanya resistor itu kan menghasilkan panas ya. Jadi secara umum itu biasanya resistor itu mengubah dari daya listrik menjadi daya panas ya, atau dari energi listrik menjadi energi panas. Jadi dalam satu periode, satu sinus itu ya, satu grafik sinus, satu putaran sinus itu nanti dayanya berapa? Nah, ini jadi W ya. W berarti energi ya. Energi adalah daya kali waktu. Ya, P jadi W sama dengan P kali T. Berhubung P-nya kan tidak konstan ya, karena P itu kan V apa? eh, V kali I atau I kuadrat kali R ya. Ini kan bolak-balik. Maka kita nggak bisa mengalikannya, jadi harus menggunakan integral ya. Jadi kalau konstan kan P kali T, kalau nggak konstan ya integral P dt ya. Di mana P-nya sendiri kan bergantung sama waktu ya. Nah ini kita hitung satu periode dari 0 sampai T besar. T baru periode. Jadi berapa periodenya ya? Nah, maka kita masukkan tadi P-nya kan IM kuadrat ya. R sin kuadrat. Ya ini nanti masukkan ke sini ya, IM R sin kuadrat. Nah ini. Ya. Jadi IM kuadrat kan kuadrat nilai maksimum ya, berarti konstanta. R juga konstanta ya. Gitu. Jadi nanti sini sama artinya dengan ini, apa itu integral dari sin kuadrat. Jadi integral sin kuadrat itu apa ya? Integral sin kuadrat omega T dt. Itu sebenarnya jadi sebenarnya sama seperti kita menghitung ini integral sin kuadrat ya. Nah, kalau di matematika ya, integral dari apa? Sin kuadrat theta di theta ya. Itu sama dengan ini ya. Sama dengan theta dikurangi ini pakai matematika ya. Ya, jadi integral sin kuadrat
X gitu ya. Ingat apa itu? Integral sin kuadrat X dx itu adalah sama dengan apa itu? Ya, sama dengan ya sama dengan setengah X gitu ya, setengah X gitu. Jadi terus ada ini, ada sin gitu ya. Nah, itu. Ini dari kalkulus ini ya, dari matematika ya. Rumus integral itu ya. Lalu kita lihat batasnya ya. Dari 0 sampai 1 periode. 1 periode. Nah, nanti jadi ini ya. 1 periode ya, dari 0 sampai T besar. Jadi dimasukkan ke sini nanti jadi ini ya, 0 sampai T ya. Batas integralnya ya, dari 0 sampai T. Masukkan ke sini kan T ya, ini 0 ya. Lalu ini nanti jadi ini apa? Sin masukkan T dikurangi 0 gitu ya. Ini kan untuk T besar ya, ini untuk nolnya ya. Nolnya ini nanti 0/2 kan 0 ya. Sin 0 kan 0. Jadi nanti tinggal ini. Terus ini sin berapa ini? Sin 4pi. Sin 4pi juga 0 ya. Jadi ini 0, ini 0, ini 0. Sehingga tersisa cuma ini aja ya, T/2. Jadi itu. Jadi kalau gitu berarti W berarti apa? Setengah IM kuadrat R kali T. Soalnya hasil ini adalah setengah T ya, setengah T. Itu ya jawabannya. Jadi kalau gitu ini ya. Jadi panas yang dihasilkan itu adalah setengah I max kuadrat R dikalikan T. T itu satu ini ya, periode dari arusnya. Nah, terus itu ya sampai sini selesai. Kemudian berikutnya kita bandingkan ya. Kalau arus bolak-balik itu W-nya ini setengah IM kuadrat RT. Sekarang kita bandingkan kalau seandainya dia itu menggunakan arus arah ini kan. Jadi kalau menggunakan arus arah kita sebut dengan nama IF. Ya, jadi kalau menggunakan arus arah berarti kan I kuadrat RT ya, I kuadrat RT. Lalu kita bandingkan ya. Ini adalah panas yang dihasilkan kalau menggunakan arus bolak-balik. Yang ini adalah panas yang dihasilkan kalau dia menggunakan arus searah. Ya, jadi ini kita bandingkan ya. Jadi ini adalah panas yang dihasilkan kalau menggunakan arus bolak-balik. Yang ini adalah panas yang dihasilkan kalau menggunakan arus searah ya. Sehingga nanti kesimpulannya itu ini. Jadi kalau gitu kan apa? I kuadrat apa? I efektif kuadrat sama dengan apa? Setengah IM kuadrat. Jadi kesimpulannya nanti ini, yang warna kuning ini ya. Kotak kuning ini ya, bahwa I efektif itu sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Nah, itu ya. Jadi yang dimaksud harga efektif ini kalau gitu artinya apa? Kalau gitu berarti harga efektif ini artinya adalah nilai arus arah ya yang setara dengan arus bolak-balik. Jadi saya ulangi lagi ya. Pengertian dari harga efektif itu adalah harga arus atau tegangan searah yang setara dengan arus bolak-balik tersebut. Itu yang dimaksud dengan harga efektif. Ya, jadi setaranya gitu ya. Jadi jadi kalau di warna kuning ini artinya adalah arus searah setaranya ya, yaitu apa? Arus maksimum dari bolak-balik dibagi dengan akar 2. Nah, itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan harga efektif. Jadi harga setaranya arus DC atau arus searah. Kalau seandainya arus bolak-balik tersebut saya ganti dengan arus searah. Nanti menghasilkan efektif. Yaitu apa? Arus maksimumnya dari bolak-balik dibagi akar 2 itu setara dengan ininya ya. Arus searahnya.
Jadi kaitannya dengan energi itu. Itu ya. Jadi itu. Jadi ini dipertegas lagi ya bahwa eh, harga efektif adalah IM per akar 2 ya. Nah, kalau eh, begitu bagaimana dengan tegangan ya sama ya. Tegangan ya nanti gini, VM dibagi akar 2. Karena nanti kita kan bisa menggunakan hukum Ohm ya, yaitu bahwa apa itu VM kan IM kali R, VF kan IF kali R ya. Ya otomatis kan ikuti ya. Kan gitu ya. Ya nanti nah ini kesimpulannya kan itu ya. Jadi dengan menggunakan hukum Ohm hasil tadi itu bisa kita gunakan untuk tegangan ya. Ini kan tadi kan hasilnya pakai arus ya. Kalau pakai tegangan ini ya sama ya. Karena apa istilahnya sebanding gitu ya. Nah, itu ya. Udah kita bahas ya tentang harga efektif ya. Harga efektif dari arus dan tegangan ya. Bahwa harga efektif itu adalah harga maksimum dari arus atau tegangan bolak-balik dibagi dengan akar 2. Nah, ini saya mau nanya ini ya sebelum lanjut. Ini sudah topik lain ini ya. Coba sih. Ini sepertinya kok ringkasan ya. Ringkasan. Untuk 3 yang kita bahas itu ya kemarin lusa ya. Untuk resistor, induktor, sama kapasitor ya. Ini tegangannya sama. Ya, tegangannya sama ya. Yang kemarin itu ya. Vm sin omega T, Vm sin omega T, Vm sin omega T ya. Cuma arusnya yang beda. Karena ada apa perbedaan fase. Kalau resistor kan satu fase atau 0 derajat. Kalau induktor, nah ini kan harusnya tertinggal. Nah, ini harusnya tertinggal 90 derajat ini kan. Ya, terus kalau kapasitor harusnya lebih dulu ya mendahului 90 derajat. Nah, arus efektifnya maupun dengan efektif sama ya. Jadi V efektif ya pokoknya intinya sih di sini itu apa? Efektif itu ya apa? Dibagi akar 2 gitu ya, dibagi akar 2. Nilai maksimum dibagi akar 2 gitu. Nah itu. Terus berikutnya tentang impedansi. Nah ini lanjutannya ya. Ini topik baru ini, impedansi. Jadi yang tadi nilai efektif selesai. Nah, apa itu impedansi? Jadi impedansi itu eh, mirip ya, mirip seperti hambatan listrik. Makanya satuannya ohm ya, impedansi satuannya ohm. Jadi mirip hambatan listrik. Cuma bedanya kalau hambatan listrik itu kan kita gunakan pada arus searah atau DC. Kalau impedansi kita gunakan dalam arus bolak-balik ya. Jadi itu arus bolak-balik itu istilahnya impedansi. Jadi artinya kan impedansi ini juga ada pada resistor, ada pada induktor, juga ada pada kapasitor. Ya. Kemarin juga udah kita bahas ya kemarin ya. Kalau induktor ada namanya ini kan induktor ini kan. Ada namanya XL. XL sama dengan omega L itu kemarin kita sebut dengan nama apa itu? Reaktansi induktif XL ya, satuannya ohm. Kemudian kalau XC itu apa? 1/omega J itu disebut dengan nama reaktansi kapasitif. XC, satuannya juga ohm. Jadi itu. Jadi intinya gini, kalau resistor ya namanya itu resistansi ya. Kalau induktor namanya reaktansi induktif.
Kalau kapasitor namanya reaktansi kapasitif, bedanya itu ya. Jadi kalau resistor resistansi, kalau induktor dan kapasitor namanya reaktansi. Nah, kemudian kalau impedansi berarti untuk ketiganya ya, untuk ketiganya. Nah, perhitungannya itu ini ya. Jadi gini, biar nanti nggak menimbulkan salah pengertian ya. Jadi sebetulnya kalau kita cermati ya, bentar saya jelaskan ini dulu ya. Coba kita lihat di sini dulu, balik lagi nih. Nah ini, kalau kalian cermati ini kan antara induktor sama kapasitor kan saling berlawanan ya. Ya, jadi kalau induktor itu arusnya itu tertinggal 90 derajat. Sementara kapasitor arusnya mendahului 90 derajat. Jadi sebetulnya antara induktor sama kapasitor saling berlawanan ya, atau 180 derajat. Kan 180 derajat itu ya. Jadi kalau kita hitung itu apa itu beda fasenya kan 180 derajat antara induktor sama kapasitor ya. Jadi berlawanan arah lah. Gitu ya. Ya. Ini kan. Ini 90, 90, ini min 90. Berarti kan bedanya 180. Jadi berlawanan arah gitu ya. Kalau berlawanan arah kalau kita jumlahkan berarti kan dikurangi. Nah, itu ceritanya gitu ya. Jadi kenapa kok di sini kok XL dikurangi XC? Ya karena antara induktor sama kapasitor itu saling berlawanan arah. Gitu. XL yang positif, XC yang negatif ya. Karena arahnya itu XL itu katakanlah ke atas ya, XC itu ke bawah gitu ya. Nah, terus kemudian kenapa kok pakai rumus ini lah, itu kaitannya dengan ini ya. Kalau kita cermati ini kan 0 derajat ya. Ini 0 derajat, ini 90 derajat. Berarti kan 0 dan 90 kan tegak lurus. Ya. Jadi karena tegak lurus maka nanti kalau kita menjumlahkannya harus menggunakan rumus Pitagoras. Antara resistor sama induktor ya, ataupun sama kapasitor ya, sama-sama 90 ya. Jadi kita gunakan rumus Pitagoras, tapi antara induktor dan kapasitor kita kurangkan karena mereka saling berlawanan. Nah itu penjelasannya itu ya. Kenapa kok pakai rumus ini? Meskipun di sini di slide nggak dijelaskan ya. Slide ini langsung ke rumus sama memberikan apa ini penjelasan ya. Jadi ini kita kurangkan dulu karena antara induktor sama kapasitor itu saling berlawanan. Lalu kita gunakan rumus Pitagoras karena antara XL dan XC dengan resistor itu saling tegak lurus. Nah, itu. Nah, kemudian dari situ nanti kita bisa juga menghitung ya, yaitu nilai efektifnya, yaitu apa? Arus dikalikan impedansi. Tadi kan saya katakan ya, impedansi itu mirip seperti resistor ya. Hambatan kalau pada arus searah. Ya, ini harus bolak-balik. Nah, ini ya, itu penjelasannya. Nah, kemudian berikutnya ini sudah rangkaiannya sudah ada tiga-tiganya ya, tapi dirangkai seri. Dirangkai seri ini ya. Di rangkaian seri ada R, ada L, ada C. Ini adalah apa? Generatornya ya. Generatornya. Nah, di sini timbul arus. Saya tanya dulu ke kalian ya, kalau rangkaian seri itu arusnya bagaimana? Tegangannya bagaimana? Coba saya ingin mereview yang sudah kita pelajari di bab 3 dulu kan. Bab 3 dulu kan kita bahas seri paralel ya, resistor ya. Kan ada perbedaan antara seri sama paralel ya. Ya saya tanya dulu yang seri.
Kalau yang seri itu arusnya bagaimana, tegangannya bagaimana? Dan Ininya sebagainya. sama Pak. Gimana coba yang keras, coba sebutkan nama dulu ya. Nama sama departemennya ya. Nama lengkapnya lah. Karisma Alam Hmm, di Teknik Kimia Pak. Teknik kimia. Krisna Alam ya. Oke. Gimana Krisna? Rangkaian seri ya? Ya, kalau seri itu I-nya sama Pak. Benar sekali. I-nya sama ya. Ya, Jadi nanti gini. Jadi nanti apa? I yang melewati R sama I yang melewati L sama I yang melewati C itu sama semua ya. Terus gimana tegangannya? untuk tegangannya merupakan total dari tiap-tiap Hmm. ini. Total itu berarti diapakan? Di P, Gimana? PR-nya ditambah VR Benar. ditambah PC. Ya, benar sekali. Ditambahkan kan. Nah itu kayak gitu ya. Itu kalau seri ya, benar. Ya, jadi kalau rangkaian seri arusnya sama, terus tegangannya dijumlahkan, ya, ditambahkan. Ya, jadi ini. Jadi karena di ini rangkaian seri, ya ini juga ya. Berarti I sama dengan IR, IL, IC. Ya. Sama kan arusnya ya. Terus tegangannya ditambahkan. Cuma ini tidak sesederhana resistor kemarin ya. Kenapa? Karena kalau resistor itu kan tidak ada perbedaan fase ya. Fasenya kan sama antara tegangan dan arus. Nah, kalau sekarang kita harus hati-hati. Soalnya ada yang fasenya berbeda. Yaitu apa? Pada induktor sama kapasitor. Kalau pada resistor, nggak masalah ya, sama. Itu yang perlu hati-hati ya. Jadi sebenarnya rumus ini sebenarnya juga harus hati-hati ya menggunakan rumus ini loh. Ini loh. Rumus ini V sama dengan VF. Terus ini juga menurut saya nggak tepat ini rumus. Makanya perlu saya tekankan ya. Kenapa? Karena rumus ini kalau apa? Fasenya nol semua. Lah yang nol kan cuma VR ya. VR-nya kan nggak nol. VR-nya kan ini apa itu ya 90 derajat, ini min 90 derajat lah itu kan. Jadi yang perlu saya ralat yang ini ya. Kalau ini benar, nggak masalah. Nah, ya perbedaan potensial V pada rangkaian ditentukan oleh penjumlahan perbedaan potensial yang ditentukan dari. Ya memang penjumlahannya, tapi penjumlahannya nggak penjumlahan biasa. Harus menggunakan apa? Penjumlahan fasor ya. Karena ada fasenya itu. Oke ya. Nah ini ya, ini gambarannya seperti ini ya. Jadi menggunakan fasor ya. Sekali lagi saya jelaskan harus menggunakan fasor. Fasor itu apa sih? Fasor itu anak panah. Seperti vektor gitu ya. Fasor itu kayak jadi nih. Fasor itu vektor yang berputar ya. Fasor adalah vektor yang berputar. Putarannya bagaimana? Biasanya putarannya itu positif. Artinya berlawanan jam ya. Waktu itu berlawanan jam. Kalau negatif itu searah jam gitu ya. Ini. Jadi kita melihat dulu fasor arusnya. Ini yang warna apa ini? Warna ungu ya. Warna ungu. Ini fasor arusnya. Nah, ini adalah yang warna hijau ya. Itu fasor tegangannya. Ya, yang sefase kan resistor ini kan sefase. Oke ya. Resistor sefase. Ini. Nah, kalau induktor, ini induktor VL-nya mendahului arus. Mendahului arus sebesar 90 derajat ke sana. Ya. Kemudian kapasitor, 90 derajat tapi tertinggal ini. Nah, ini nanti tertinggal ini. Ya, lalu cara jumlahkannya gimana? Ya, ini dikurangkan dulu ya. Jadi VL dikurangi VC. Ya, lalu
Karena tegak lurus pakai Pitagoras. Nanti jadi gini nanti. Ini kan. Ini adalah VL dikurangi VC ini. Ini ya, jadi VL kurangi VC itu ini. Terus jumlahkan dengan ini, berarti kan pakai Pitagoras ini. Ini adalah PM-nya. Ya, PM dari ini ya, dari rangkaian seri ini ya. Nah, kita mau nyari berapa beda fase antara tegangan dan arus. Berarti mau nyari ini kan ya. Ini berapa tegangan terhadap arus itu. Ini disebut dengan nama V ya. V gitu ya. Nah ini ya, jadi nanti kita buat seperti ini nih ya. Ini adalah VR, digambar ulang lagi ya. Ini adalah VL. Kok VR, maaf VR ya. Ini VR, ini VR. Terus yang ini ya, ini apa nih? Ini VL kurangi VC nya ini. Ini adalah VL kurangi VC ini. Yang ini kan. Nah ini adalah VM-nya nih. Resultannya ini ya, ini resultannya. Isi miringnya ini ya. Nah, ya, sehingga nanti kita bisa gunakan rumus Pitagoras ya. Isi miringnya ini PM kuadrat ini kan nanti ini ya. PR kuadrat ditambah ini. PL kurangi VC kuadrat. Nah, pakai Pitagoras. Ya. Lalu nanti kita bisa uraikan ini ya. Yaitu ini kan. PR berarti IM kalikan R. PL IM XL ya. Pakai tadi ya. VC IM XC gitu ya. IM-nya kan sama karena dia rangkaian seri. Taruh di luar gitu kan. Ya. Sehingga nanti dari situ kalau mau nyari IM ya tinggal ini ya, PM ini dibagi dengan ini tapi masih kuadrat ya. Ini kuadrat ya. IM kalau IM-nya berarti kan tinggal di akar ya. Jadi di akar nanti jadi ini nanti di akar ini. Sementara kan kalian tahu ini kan tadi sudah kita sama dengan Z tadi ya. Z sehingga nanti jadi ini. Jadi kalau kita apa? IM sama dengan PM dibagi Z gitu ya. Nah, ini. Ini sebenarnya kan hukum Ohm ya, sebenarnya. Hukum Ohm pada apa? Arus bolak-balik. Gitu. Oke, lanjutannya ya. Oh, sama ya. Jadi diulangi lagi gambarnya ya. Ini tadi sudah saya jelaskan ini ya. Fasor arus, ini fasor tegangannya ya. Ini adalah penentuan ini ya, penentuan apa ini PM. Sama ini juga beda fasenya ya. Jadi ini berikutnya menghitung beda fasenya ya. Jadi kalau pengen tahu berapa sih beda fase antara tegangan dan arus ini kan tegangannya ya. Ya, berarti nanti kita bisa mencari menggunakan ini rumus tangan ya. Tangan ini kan ya. Tangan ini berarti kan ini. Ini ya PL kurangi VC dibagi VR kan itu ya. Ini kan. Nah, ini. VL dikurangi VC dibagi VR atau karena VL itu EMXL, VC itu EMXC, IM kali R ya. Terus IM-nya kan sama bisa dicoret ya. Jadi nanti ini. Nah, ini ya. Ini adalah beda fase ya, antara tegangan terhadap arus pada rangkaian seri RLC. Jadi nanti gini, kalau V-nya positif ya, kalau V-nya positif berarti apa? Tegangannya mendahului arus, itu prinsipnya ya. Tapi kalau V-nya negatif berarti nanti apa? Tegangannya tertinggal dari arus. Ya. Jadi V itu sudut antara tegangan terhadap arus. Kalau positif berarti dia mendahului, karena putarannya kan ini berlawanan jam ya, berarti lebih dulu. Ya. Tapi kalau dia negatif nanti tegangannya tertinggal ya, terhadap arus. Kalau nanti tegangannya ya nanti ini ya, P sama dengan PM sin omega T plus V. Jadi gini, biasanya nanti itu katakanlah di soal ya. Di soal misalkan diketahui arus pada misalkan gini ya. Ya ini penting untuk nanti ya di apa nih di soal
di ujian akhir nanti, di evaluasi akhir, di EAS. Jadi katakanlah misalkan gini nanti di soal itu ini ya, katakanlah gini ya. Nah, diketahui misalkan ini ya. Diketahui arusnya. Misalkan arusnya ini ya. Arus yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik adalah IM sin omega T. Nah, kalian diminta tegangannya bagaimana? Tegangannya bagaimana? Berarti kan tegangannya apa? PM sin omega T, tapi ada fasenya. Jadi gitu. Jadi tegangannya nanti ini. Ini ya. Tegangannya nanti ini ya. PM sin omega T V. Ya. Jangan lupa ada V-nya loh ya. Jadi jangan nulis PM sin omega T. Itu berarti kan bukan bolak-balik ya, tapi resistor itu kan ya. Searah, sepase. Jadi nanti persoalannya tinggal nyari ini. PM-nya berapa sama V-nya berapa itu ya. Biasanya gitu. Jadi nanti yang perlu kalian hitung tuh di soal tuh ini. PM-nya tegangan maksimumnya berapa sama apa ini V-nya berapa. Lah V-nya kita cari pakai rumus ini ya. Ini adalah ini ya. Ini adalah rumus atau ini langsung ya arkes tangan ya. Langsung pakai kalkulator nanti. V-nya ini kan XL kurangi SC dipakai R ini adalah untuk menghitung V. Terus hitung IM-nya. Ya kita gunakan rumus sebelumnya. Ini pakai rumus ini ya. Nyari PM. PM adalah IM kalikan Z. IM-nya kan tahu dari soal. Z-nya kita hitung dulu. Z-nya ini kan. Itu ya. Itu yang perlu kalian ketahui. Soalnya berguna untuk menjawab soal. Nah, udah. Terus berikutnya adalah tentang gaya ya. Gaya efektif ya. Gaya pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, ini juga itu yang dikasih warna kuning ini juga penting gitu ya. Jangan sampai terkecoh ya. Bahwa daya hanya timbul pada resistor. Tadi kan ada 3 komponen ya. Resistor, induktor, sama kapasitor. Resistor itu adalah yang mengambil gaya, yang menghasilkan panas. Kalau induktor tidak. Induktor itu menyimpan ya. Jadi dia tidak mengambil. Yang mengambil atau menghabiskan ya. Menghabiskan daya listrik itu adalah resistor. Kalau induktor itu menyimpan dalam bentuk apa? Medan magnet. Namanya menyimpan pasti nanti dikembalikan ya. Begitu pula kapasitor. Kapasitor juga menyimpan. Cuma bedanya kalau kapasitor itu kan menyimpan dalam bentuk medan listrik. Induktor medan magnet, kapasitor medan listrik, sama-sama menyimpan. Jadi dia tidak mengambil ya atau tidak membuang. Jadi yang membuang itu adalah resistor ya. Jadi itu. Ini juga jangan sampai terkecoh. Nanti di soal kan ditanyakan dayanya bagaimana. Berarti itu daya pada resistor ya. Ini. Jadi ini. Jadi P sama dengan PR efektif sama. Jadi ada pada resistor ya. Jadi tegangannya tegangan pada resistor. Gitu kan. Efektifnya ya. Ya karena searus searah ya. Itu kan nilai searahnya ya. Nah, kalau menggunakan maksimum ya nanti kita ubah aja ya. Ya, jadi kita tahu P efektif kan P max ya ini kan. Dan ini PR maksimum dibagi akar 2. I efektif ya I maksimum dibagi akar 2. Nah, sehingga nanti ini PR IM per 2 ya. Ini kalau menggunakan maksimum. Tapi kalau menggunakan efektif langsung dikalikan. Kalau maksimum ada tambahan 2, soalnya ada akar 2. Akar 2 kali akar 2 gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang juga perlu kalian ketahui bahwa PR itu sama dengan VM cos. Ya, jadi tadi kan ini kan, tadi kan kita gambarkan gini ya. Segitiga, siku-siku gini ya. Yang miring kan VM. Ya. Yang tegak ini kan PL kurangi VC. Sementara yang ini adalah PR. Jadi nanti dari sini kan pas kalian pasti tahu ya, PR berarti kan apa? PM kosinus kan. Kosinusnya kan ini ya. Yang ini kosinusnya, yang tegak ini sinusnya kan gitu ya. Jadi ini nanti. Jadi kalau itu apa? VR ya sama dengan VM cos V itu.
Jadi kalau diganti ini kan tadi pakai PR ya. PR-nya diganti VM. Jadi nanti ada tambahan cos V. Jadi nanti ini VM, IM, cos V per 2. Itu kalau pakai apa maksimum. Kalau pakai pakai efektif ya ini. Duanya nggak ada karena efektif ya. Nah, kemudian yang cos V tadi itu disebut dengan nama faktor daya. Cos V disebut faktor daya karena yang mengambil daya itu kan ininya, resistornya ya. Ya, V ya. Karena ini PA itu kan untuk cos V ya, PR itu. Nah, kemudian yang terakhir ya. Bahasan terakhir tentang resonansi. Nah, ini kita bahas dulu apa itu resonansi. Resonansi itu apa? Prinsip resonansi pada rangkaian RLC ya digunakan contohnya seperti pada radio, di mana rangkaian receiver memiliki pengaturan frekuensi sehingga sama dengan frekuensi sinyal datang, sehingga menghasilkan amplitude arus yang tinggi pada frekuensi tersebut dan menghilangkan atau menutup arus yang diakibatkan oleh frekuensi lainnya. Jadi resonansi itu kayak apa ya? Dia ikut kalau di gelombang bunyi ya, resonansi itu kan berarti ini ikut bergetarnya sebuah benda karena benda lain yang bergetar. Ya, resonansi itu. Jadi sebetulnya benda ini tidak digetarkan, tapi dia ikut bergetar karena ada benda lain yang bergetar ya. Jadi tidak digetarkan tapi dia hanya ikut. Kenapa? Kok ikut ya? Karena ada kesamaan frekuensi ya. Jadi kalau frekuensinya sama maka nanti dia ikut bergetar. Nah, itu sama terjadi pada listrik. Jadi contohnya pada ini tadi diberi contoh pada ini ya pada penerima radio ya. Pada penerima radio itu kan ada ini pengatur frekuensi. Ya. Jadi kalau misalkan sebuah penerima radio mau menangkap sebuah stasiun pemancar ya, maka penerima radio harus kita buat supaya frekuensinya sama dengan frekuensi pemancar. Supaya apa itu dia ikut berosilasi ya, ikut bergetar. Bergetar secara listrik tentunya ya, bukan mekanik. Sehingga siaran dari pemancar bisa masuk ke dalam penerima. Dengan apa yang frekuensinya sama. Kalau frekuensinya nggak sama ya nggak bisa masuk. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, gambarannya itu ya seperti ini nih. Ini grafiknya ini ya. Ini kan grafik apa ya? Grafik ini resonansinya nanti ini ya nanti. Tapi prinsipnya itu seperti itu ya. Jadi mungkin yang perlu diketahui itu kaitannya dengan frekuensi itu kaitannya dengan frekuensi listrik maksudnya ya. Kaitannya dengan XL sama XC. Ya. Jadi resonansi. Jadi kalau coba ya ini di sini ini nggak senengnya apa ini slide-nya ini tidak memberikan uraian yang cukup ini ya cukup apa itu cukup detail ya. Jadi gini, Pak saya uraikan ya. Kembali ke itu, nggak terlalu detail ini. Nah ini loh, sini aja ya. Sambil dari sini ya. Coba kalian lihat ini ya, XL ya. XL sama dengan apa ini?
Omega kali L. Omega kan frekuensi ya. Jadi kalau kita lihat di sini kalau frekuensinya tambah besar, ya kan XL-nya tambah besar. Jadi artinya semakin besar frekuensi, reaktansi induktifnya atau reaktansi atau hambatan AC-nya ya, hambatan listriknya tambah besar. Itu induktor ya. Jadi induktor itu untuk frekuensi yang cukup tinggi, itu reaktansi atau hambatannya tambah besar. Kalau frekuensi rendah, reaktansi atau hambatannya itu kecil. Artinya gini, artinya induktor itu lebih mudah dilewati arus listrik yang frekuensi rendah. Ya, jadi frekuensi rendah itu lebih gampang melewati induktor dibandingkan frekuensi tinggi, gitu ya. Frekuensi tinggi hambatannya besar. Tapi kalau SC ya ini kebalikannya nih, 1/, kan seper nih ya. Seper omega J. Jadi berbanding terbalik nih, soalnya pakai seper ini. Jadi kan untuk kapasitor ya, itu kalau frekuensinya rendah, nah dia reaktansinya besar. Tapi kalau frekuensinya tinggi, dia reaktansinya kecil. Jadi kebalikan. Jadi kalau kapasitor tuh frekuensi rendah sulit lewat ya, tapi frekuensi tinggi gampang lewat. Kebalikan dari induktor. Jadi itu. Nah, terus bagaimana kalau kalau keduanya dirangkai seri? Nah, ini ya. Kalau dirangkai seri bagaimana? Kan itu ceritanya ya. Nah, kalau dirangkai seri berarti kan frekuensi tinggi ya, frekuensi yang sangat tinggi gitu ya. Itu juga susah lewat karena dihambat oleh eh, induktor ya. Resistor sih memang memang bisa lewat tapi induktornya menghambat ya. Kalau frekuensinya sangat rendah ya nanti dihambat oleh kapasitor ya. Induktor nggak menghambat tapi kapasitornya menghambat. Jadi artinya kalau kalau mereka dirangkai seri maka frekuensi yang sangat tinggi sama frekuensi yang sangat rendah nggak bisa lewat gitu ya. Jadi yang lewat itu yang tengah-tengah artinya gitu ya. Jadi tinggi enggak, rendah enggak itu yang dimaksud dengan nama frekuensi resonansi. Jadi itu ya maksudnya itu. Jadi frekuensi resonansi adalah frekuensi tengah-tengah ya, di mana enggak apa ya? Maksudnya itu apa ya? Tengah-tengah antara induktor sama kapasitor ya. Nah itu. Jadi frekuensi yang bisa lewat. Jadi itu. Jadi itu yang terjadi ya pada penerima radio. Jadi kenapa kok di penerima radio itu bisa lewat frekuensi pemancarnya karena dia eh, hambatan 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 listrik AC-nya itu kecil. Sementara frekuensi yang lain ya yang tidak sesuai dengan frekuensi penerima ya dia akan merasakan hambatan listrik AC ya, yang cukup besar sehingga nggak bisa lewat ya. Jadi nanti tinggal ngatur ininya. Yang diatur itu apa ya? Ininya nilai induktansi sama kapasitansi ya. Itu nanti kita atur. Nah itu. Jadi itu ya, itu pengertiannya itu. Jadi maksudnya itu apa? Frekuensi resonansi. Nah, nanti perhitungannya itu di sini dituliskan sih ini. Jadi frekuensi resonansi kalau apa? Kalau XL dan SC-nya itu sama. Jadi ketika nilai XL dan SC sama, nah itu nanti akan diperoleh apa itu impedansi ya atau hambatan listrik AC yang paling rendah. Ya, yang paling rendah. Nah, itu nanti nah ini nanti XL kurangi XC sama dengan 0. Nanti bisa ketemu berapa itu omeganya ya. Omeganya itu ini 1/LC. Omega itu apa? Frekuensi sudut resonansi. Nah, kalau diubah ke frekuensi resonansi ya nanti muncul ini ya. Nah, 1/2pi kira-kira itu ya. Itu ya. Ya, jadi itu. Itu uraiannya kayak gitu ya. Jadi di sini prinsipnya tuh ini bahwa apa? Resonansi terjadi kalau apa? Reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif pada frekuensi tersebut ya. Frekuensi yang lain ya tidak gitu ya. Hanya untuk frekuensi resonansi tersebut saja. Nah itu.
Ya udah, ini materi terakhir ya tentang resonansi. Nah, kalau soal-soalnya itu biasanya ya berkaitan dengan ini tadi ya. Biasanya pertanyaannya ya ini tadi ya, tentang P max sama P ini tadi. Terus juga kadang ditanyakan juga ini ya, daya ya. Berapa daya yang hilang berarti pada ininya, pada apa itu? Pada resistor ya, daya yang hilang. Nah, itu mungkin ada pertanyaan sebelum sebelum saya akhiri ya. Jadi materinya sih nggak banyak ya. Ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan barangkali? Enggak ya? Belum ada, Pak. Ya, sudah absen semua ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.